Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Sekarang kita masuk di halaman 23. Bab tauhidi wa fadailuhu. Wa fadailihi. Bab tentang tauhid dan keutamaan-keutamaan. Ma hiya aqsamut tauhidi? Apa pembagian tauhid? Pembagian ini diambil dari hasil kajian atau penelitian oleh para ulama ketika membahas tentang keimanan kepada Allah. Maka di dalam dalil baik Al-Quran ataupun hadis tidak keluar dari 3 poin ini, dan tujuannya agar lebih mudah memahaminya. Aqsamu tauhidi salasah. Jenis-jenis tauhid itu ada 3. Wahia, yaitu yang pertama tauhidur rububiyah. Tauhid rububiyah. Yang kedua tauhidul uluhiyah. Dan yang ketiga tauhidul asma was sifat. Tauhid asma dan sifat. Jadi pembagian ini hasil dari penelitian para ulama dari dalil-dalil baik Quran ataupun hadis, disimpulkan seperti ini untuk memudahkan dalam pemahaman. Kemudian ma makna tauhid ar-rububiyah? Apa arti tauhid rububiyah? Tauhidur rububiyah tauhid rububiyah adalah ifradullah ta'ala, mengesahkan Allah Ta'ala bi'af'alihi, dengan perbuatan-perbuatannya.
Jadi mengesahkan Allah Ta'ala dengan perbuatan-perbuatan. Kal khalqi, seperti menciptakan, rizki, dan memberikan rizki, wal mulki, merajai, wat tadbiri, mengatur, wal ihya'i, menghidupkan, wal imatati, mewafatkan, wa ghairi dzalika min af'alihi subhanahu wa ta'ala, dan selainnya dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, tauhid rububiyah ini kita mengakui bahwasanya Allah itu zat satu-satunya yang menciptakan, yang memberi rizki, yang merajai, yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan, dan selainnya. Nah, itu tauhid rububiyah. Kita meyakini hal tersebut. Allah satu-satunya zat yang menciptakan, memberi rizki, merajai, mengatur, menghidupkan, mematikan, dan selainnya. Kita tidak boleh percaya adanya pencipta selain Allah, atau pemberi rizki selain Allah, atau yang mengatur selain Allah, yang menghidupkan, yang mematikan selain Allah. Tidak boleh percaya eh, hal tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya, hal yakfi tauhidur rububiyyati lidukhuli fil Islam. Hal yakfi, apakah cukup tauhidur rububiyah, tauhidur rububiyah, tauhid rububiyah saja lidukhuli fil Islam, untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi apakah cukup seorang itu hanya mengakui Allah ada saja, Allah sebagai pencipta? Apakah cukup seperti itu? La yakfi tauhidur rububiyah, tidak cukup tauhid rububiyah lidukhuli fil Islam, untuk masuk ke dalam Islam. Maksudnya kalau tauhid rububiyah saja tidak cukup. Ya, tidak cukup tauhid rububiyah saja. Harus ada nanti tauhid uluhiyah. Jadi kalau kita hanya ngaku atau meyakini Allah itu ada, Allah itu yang menciptakan, memberi rezeki, mengatur, dan sebagainya, tapi kita tidak mau beribadah kepada Allah, itu tidak cukup. Kenapa tauhid rububiyah saja tidak cukup? Li'annal musyrikina fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annal musyrikin, karena sesungguhnya orang-orang musyrik fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanu yukirruna, mereka mengakui, birububiyah, terhadap rububiyah. Jadi kalau ditanya siapa yang menciptakan, mereka tahu itu Allah.
Tapi kenapa masih disebut musyrik? Karena mereka nggak mau ibadah. Jadi inti dari tauhid itu sebetulnya nanti tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Jadi orang musyrik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka mengakui rububiyah, walam yanfa'hum dzalika, dan tidak bermanfaat kepada mereka hal itu, yakni pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah itu nggak bermanfaat kepada mereka. Jadi kalau percaya hanya sekedar percaya Allah itu ada tapi nggak mau ibadah, itu nggak cukup. Dalilnya apa? Wa dalilu qaulullah ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wala in sa'altahum, sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, maksudnya jika engkau Muhammad bertanya kepada mereka kaum musyrikin, man khalaqahum, siapakah yang menciptakan mereka? La yaqulunna Allah, tentu mereka akan menjawab Allah. Jadi kaum musyrikin dulu pas ditanya siapa yang menciptakan Allah, yang menciptakan mereka, mereka jawab Allah. Nah, mereka ngaku hal itu, tapi tetap dicap musyrik. Kenapa? Karena mereka tidak mau ibadah. Jadi pengakuan saja tidak cukup. Fa'anna yufakun, maka bagaimanakah mereka dipalingkan? Jadi tauhid rububiyah saja tidak cukup. Harus ada tauhid uluhiyah. Karena jika hanya mengaku, sekedar mengaku Allah itu ada, Allah mencipta, orang musyrik dulu pun itu mengaku. Baik, selanjutnya, ma makna tauhid al-uluhiyah? Apa makna tauhid uluhiyah? Tauhidul uluhiyah huwa tauhid uluhiyah adalah tauhidullahi, mengesahkan Allah, bi af'alil ibadi, dengan perbuatan-perbuatan hamba. Jadi perbuatan-perbuatan hamba itu hanya diperuntukkan untuk Allah, hanya dipersembahkan kepada Allah. Ya, hanya dipersembahkan kepada Allah. Wakila, dan menurut suatu pendapat, huwa ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dengan ibadah atau di dalam ibadah. Jadi ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah, untuk Allah, karena Allah. Apapun bentuk ibadah itu. Kenapa harus hanya kepada Allah? Karena
Kalau ibadah dibagi-bagi, nah itu musyrik namanya. Kita nyembah kepada Allah dan nyembah kepada selain Allah. Itulah kemusyrikan. Wa huwa makna la ilaha illallah. Dan dia merupakan makna la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Tauhid ibadah. Jadi kita mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah. Ya, itu tauhid uluhiyah. Kemudian ma ahammiyatu tauhidil uluhiyah. Apa pentingnya tauhid uluhiyah? Jadi tauhid uluhiyah itu apa urgensinya? Pentingnya tauhid uluhiyah itu apa? Kalau kita sudah tahu pentingnya tauhid uluhiyah, kita akan perhatian. Orang biasanya tidak perhatian karena tidak menganggap itu penting. Ya, baik kita lihat. Yang pertama, tauhidul uluhiyah. Tauhid uluhiyah huwa adalah al-ghayatu, tujuan utama, puncaknya, min khalqil insani wal jinni, dari penciptaan manusia dan jin. Jadi tujuan jin dan manusia diciptakan itu untuk menyembah Allah. Berarti kita ini hidup diciptakan bukan untuk asal-asalan, tapi untuk ibadah kepada Allah. Kita punya tugas yang mulia, yaitu ibadah. Itu harus dipahami. Ibadah itu tugas, bukan beban. Ya. Dalilnya Az-Zariyat ayat 59. Surah Az-Zariyat ayat 59. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk supaya mereka menyembahku. Jadi tujuan penciptaan manusia itu agar menyembah Allah. Kita ini tercipta untuk menyembah Allah dengan segala bentuknya. Yang kedua, tauhidul uluhiyah. Tauhid uluhiyah dua, al-maqsud, tujuan pokok, min da'watil anbiya'i war rusuli, dari dakwahnya para nabi dan para rasul. Jadi inti dakwah seluruh para nabi dan rasul itu adalah tauhid. Mengajak kaumnya agar menyembah kepada Allah saja dan menjauhkan peribadahan kepada selain Allah. Bukan berarti tidak mengajarkan syariat-syariat yang lain, tapi yang paling pokoknya ini. Seluruh nabi dan rasul
paling pokoknya mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya di dalam surah An-Nahl ya. Surah An-Nahl ayat ke 36. Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul. Dakwah rasul itu ani budullaha wajtanibut tagut. Mereka menyampaikan kepada kaumnya, hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jauhkan tauhid, jauhi tauhid. Jadi inti dakwahnya para nabi dan rasul itu tauhid. Kita juga sama. Ketika berdakwah itu berikan porsi yang besar terhadap tauhid. Keyakinan kepada Allah dan agar beribadah kepada Allah dengan benar. Kemudian yang ketiga, tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah wa haqqullahi 'alal ibadi. Hak Allah terhadap hambanya. Hak Allah berarti kewajiban hamba. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba. Kita punya kewajiban agar menyembah Allah. Ini sebagaimana eh, hadis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membonceng Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an ketika ditanya apakah hak Allah terhadap hambanya, dan hamba ketika menunaikan haknya, menunaikan hak Allah, menunaikan kewajibannya, maka hamba itu akan terbebas dari azab, akan terbebas dari azab, ya. Kemudian tauhidul uluhiyah huwa merupakan asasu sihhatil a'mali, fondasi sah diterimanya amal. Jadi orang kalau tidak bertauhid, amalannya sebanyak apapun itu tidak diterima. Tauhid itu ibarat akar. Kalau akarnya bagus, pohonnya pun bagus. Kalau akarnya jelek, ya jelek. Ini diantara dalilnya surah Ibrahim. Surah Ibrahim ayat 24 dan 25.
Nah, itu di antara eh, kenapa tauhid itu penting, ya. Karena pertama, tujuan utama dari penciptaan manusia. Yang kedua, inti dari dakwahnya para nabi dan rasul. Yang ketiga, merupakan hak Allah yang paling besar, kewajiban hamba terhadap Allah. Dan yang keempat, merupakan fondasi diterimanya amal. Di sini banyak juga dalil, ya. Dan banyak juga keutamaan-keutamaan yang lainnya. Seperti eh, tauhid itu sebab keselamatan dunia dan akhirat. Saya izin dulu ya, 10 menit restoran dulu. Kita lanjutkan. Ya, tadi ke urgensinya tauhid, ya. Dan tadi keliru ya, Ad-Dariyat ayat 56. Mohon maaf, eh, yang sudah tadi ada yang mengingatkan, jazakumullah khairan. Eh, Ad-Dariyat ayat 56. Baik. Itu urgensi atau pentingnya tauhid uluhiyah. Sekarang, ma makna tauhid asma wa sifat? Apa makna tauhid asma wa sifat? Tauhidul asma'i wa sifat huwa, tauhid asma wa sifat adalah ifradullah ta'ala, mengesahkan Allah Ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi, dengan asma-asmanya dan sifat, dengan nama-namanya dan sifat-sifat. Jadi Allah itu memiliki nama dan sifat, asmaul husna. Seluruh nama Allah itu bagus dan sifatnya mulia. Nah, kita imani itu. Banyak faidah-faidahnya kita belajar asmaul husna. Kita mengenal Allah, kebaikan-kebaikan Allah, dan yang lainnya. Jadi Allah itu memiliki asma dan sifat. Yang Allah sebutkan al-waridati fi kitabillah, yang datang di dalam Al-Qur'an. Wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya nama dan sifat Allah itu dijelaskan di Al-Qur'an, dijelaskan di dalam hadis, dijelaskan, ya. Dan tidak terbatas hanya 99. Jumlahnya tidak terbatas. Kita hafalkan terus pahami maknanya. Lalu bagaimana sikap kita terhadap asma dan sifat Allah? Wadzalika biisbati ma asbatahu. Wadzalika, dan perkara itu biisbati, dengan menetapkan.
ma asbatahu, apa-apa yang telah Allah tetapkan, apa-apa yang Allah telah menetapkannya. Jadi ketika Allah dan Rasul menyebutkan Allah itu seperti apa, ya kita pun sebut seperti itu. Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan Allah itu di atas langit, istiwa di arash, ya kita sebutkan. Karena sebagian manusia tidak meyakini Allah itu di atas langit. Ini akidah. Allah itu di atas langit. Yang menyebutkan Allah di atas langit, ya Allah. Sumastawa ila sama sawwahunna sab'a samawat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Banyak dalilnya. Jadi kita menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Wa nafi ma nafahu, dan menafikan apa-apa yang Allah menafikannya, menolak apa-apa yang Allah tolak, seperti sifat-sifat yang tidak layak, sifat-sifat tidak terpuji, kita tolak sifat itu, kita tidak menetapkan. Min ghairi tahrifin, tanpa tahrif, merubahnya. Tahrif atau takwil tanpa merubahnya. Misalnya kata Allah, Allah bersemayam. Terus kita tidak mengatakan bersemayam. Allah itu menguasai jadinya. Nah, tidak seperti itu. Ketika Allah mengatakan Allah bersemayam, ya kita katakan juga seperti itu. Tanpa tahrif, wala ta'til, dan tanpa ta'til. Ta'til itu mengosongkan maknanya. Allah bersemayam. Pokoknya bersemayam. Jadi bersemayam yang tidak ada artinya. Wa min ghairi takyifin, dan tanpa takyif. Takyif itu menanyakan bagaimana. Allah bersemayam, jangan ditanya bagaimana bersemayamnya Allah. Wala tamsilin, dan tanpa menyerupakan. Kita jangan bayangkan Allah bersemayam seperti apa. Jadi tugas kita mah hanya menetapkan. Menetapkan itu maksudnya apa? Menyebut sebagaimana yang Allah sebut dalam Quran atau hadis. Bab ini dari dulu sudah ramai, dari abad-abad dulu, awal-awal itu ramai, orang tidak percaya hal ini. Padahal justru ketika kita yakin hal ini, kita akan semakin mengenal Allah. Misalnya Allah turun di sepertiga malam ke langit dunia. Allah turun. Kalau kita yakin hal itu, ya kita akan, oh ini Allah sedang turun. Ya. Baik, selanjutnya mahya tariqatu ahli sunnah wal jamaah. Apa metode ahli sunnah wal jamaah? Tariqah itu metode. Apa metode ahli sunnah wal jamaah? Fi tauhidil asma'i was sifat. Di dalam tauhid asma dan sifat. Tariqatu ahli sunnah wal jamaah, metode ahli sunnah wal jamaah fi tauhidil asma wa sifat, di dalam tauhid asma wa sifat,
Apa? Nah ini sama dengan yang di atas ya. Isbatu, menetapkan, ma asbatahullahu, apa-apa yang Allah tetapkan, linafsihi, bagi dirinya. Jadi ketika Allah mengatakan A, ya udah kita pun sebut seperti itu. Minal asma'i was sifat, dari asma dan sifat. Allah menyebutkan Allah itu maha maha anu misalnya. Kita sebutkan juga seperti itu. Isbatan bila tamsilin, dengan penetapan tanpa menyerupakan. Allah mengatakan punya tangan. Kita sebut Allah punya tangan. Tapi jangan kita bayangkan tangan Allah itu seperti tangan makhluk. Ya. Wa nafyi, atau wa nafyu ma nafahullah an nafsihi, dan meniadakan apa-apa yang manafahullah, apa-apa yang Allah tiadakan, an nafsihi, dari dirinya. Wa tanzihuhu, dan membersihkannya, andalika, dari perkara itu. Sifat-sifat tercela kita itu. Allah tidak adil, misalkan nggak mungkin Allah tidak adil. Allah lupa, nggak mungkin. Itu kekurangan namanya. Tanzihan bila ta'tilin, dengan pembersihan tanpa meniadakan. Maksudnya yang dibersihkan itu sifat-sifat buruk, bukan berarti semuanya ditiadakan sifat Allah. Makanya di dalam menetapkan asma wa sifat itu ada kaidah yaliku bijalalihi, ma yaliku bijalalihi. Misalnya istiwa, Allah itu bersemayam, ma yaliku bihi, yang layak untuknya. Bukan berarti bersemayam, wah berarti seperti manusia dong. Tidak, tidak seperti itu. Wa dalilu qaulullahi ta'ala laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sepertinya satupun juga, sesuatu apapun juga. Tidak ada yang seperti Allah. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Wa huwa samiul alim, dan Allah itu maha mendengar, wa huwa samiul basir. Maha mendengar, maha melihat. Fa qauluhu laisa kamitslihi syai' radun litashbihi wa tamtsir. Bantahan bagi orang yang menyerupakan. Allah tuh enggak ada yang seperti ini. Ini membantah kepada orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi kalau ada orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, dibantah oleh ini. Laisa kamitslihi syai'. Tapi ada juga orang yang eh, ketika kita menyebutkan Allah itu bersemayam, nah mereka nuduh kita sudah menyerupakan Allah. Nah itu salah. Ketika kita mengatakan Allah bersemayam, bukan sedang menyerupakan Allah, tapi sedang menetapkan. Nah ini perlu diketahui. Ketika kita menyatakan Allah bersemayam, Allah turun, bukan sedang menyerupakan, tapi sedang menetapkan.
Orang lain menuduh kita menyerupakan. Menyerupakan itu kalau kita bilang seperti ini. Tangan, mohon maaf ya. Misalnya kaki eh, kaki sapi seperti kaki kerbau. Nah, itu menyerupakan. Kaki sapi seperti kaki kerbau. Kita menyerupakan. Tapi kalau kita bilang seperti ini, kerbau dan sapi sama-sama punya kaki. Beda itu artinya. Kalau kita menyebut kaki kaki kerbau dan kaki sapi itu sama, berarti kita menyamakan keduanya. Tapi kalau kita sebut sapi dan kerbau sama-sama punya kaki, kita sedang menjelaskan kerbau dan sapi itu punya kaki. Dan kita tidak menyebutkan kakinya seperti apa. Begitupun terhadap Allah. Kita menyatakan Allah punya tangan, punya kaki. Tapi kita tidak menyebut seperti apanya. Wa qauluhu wa huwas samiul basir. Allah itu maha mendengar, maha melihat. Radun lit ta'til. Bantahan bagi orang yang meniadakan. Jadi ada orang yang ya Allah itu udah nggak punya sifat apapun. Coba mendengar. Kalau mendengar pakai apa? Pakai telinga. Melihat pakai mata. Gak mungkin ada pekerjaan mendengar kalau tidak ada alat pendengaran. Ketika kita menyebut Allah itu maha mendengar, maha melihat, berarti kita meyakini Allah punya telinga dan punya mata. Tapi telinga dan mata Allah itu beda dengan makhluknya. Beda dengan makhluk. Baik, satu lagi. Ma ahamiyatu tauhidil asma wa sifat. Apa pentingnya tauhid asma wa sifat? Urgensinya apa? Yang pertama, ziyadatul iman billahi ta'ala. Tambahan iman kepada Allah Ta'ala. Jadi kita semakin percaya kepada Allah. Semakin yakin kepada Allah. Kenapa ya? Kita kenal sama Allah. Kita kenal kepada manusia aja ya, akan menambah keyakinan kita. Orang ini orang baik misalnya. Yang kedua, al-ilmu bi asma'illahi wa sifatihi. Mengetahui asma-asma Allah dan sifat-sifatnya, huwa atau pengetahuan terhadap asma Allah dan sifatnya, huwa merupakan at-tariqu ila ma'rifatillahi ta'ala. Jalan untuk mengenal Allah Ta'ala. Dan ini kemuliaan. Kita kenal kepada pencipta kita, kepada Rabb kita. Ma'rifatullah ini sebuah kemuliaan. Orang banyak ingin mengenal orang lain, mengenal manusia. Tapi kenapa dia tidak mau mengenal Rabb-nya? Ketiga, taqwiyatu a'malil qulub. Menguatkan amalan-amalan hati. Min mahabbatillah ta'ala. Dari kecintaan kepada Allah.
wa khaufihi wa rajaihi. Takut kepadanya dan berharap kepadanya. Jadi semakin kuat hati kita. Keempat, al-wiqayatu, penjagaan. Penjagaan minat tashbihi, dari penyerupaan, awit ta'til, atau peniadaan. Fi asma'illahi, di dalam asma Allah wa sifatihi, dan sifat-sifat. Kama hasola, sebagaimana telah terjadi, minal jahmiyah, dari jahmiyah, awil mu'tazilah, awil asyairah. Dari jahmiyah, dari mu'tazilah, dan asyairah. Tiga kelompok ini dianggap menyimpang di dalam asma wa sifat. Ada yang menyerupakan, ada yang meniadakan, ada yang mentakwil. Padahal simpel ya. Kita tinggal menetapkan. Oh ya, sedikit lagi ya. Baik. Mahya fadailut tauhid. Apa keutamaan tauhid? Fadailut tauhid katsiratun. Keutamaan tauhid itu banyak. Minha diantaranya takfirud dunubi wasayyiat, pelebur dosa-dosa dan kesalahan. Jadi orang yang tauhidnya benar, dosanya diampuni. Bukan berarti kita gampangan dalam berdosa. Nanti juga diampuni. Al-amnut tamu fid dunya wal akhirah. Keamanan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, bagi mereka keamanan di dunia dan di akhirat. Ada rasa aman dalam jiwa. Tenang gitu. Al-hayatut thayyibah fid dunya, kehidupan yang baik di dunia. Kehidupan yang baik itu ya, jiwanya tenang gitu. Bagaimanapun kondisinya, jiwanya tenang. Wassawabul azim fil akhirah, dan ganjaran yang besar di akhirat. Yang keempat, dukhulul jannah, masuk surga. Yang kelima, an-najatu minan nar, selamat dari neraka. Ya. Ini fadail tauhid. Ada 5 disebutkan. Dan ini banyak dalilnya. Insyaallah di pekan berikutnya kita lengkapi dalil-dalilnya. Demikian untuk kajian kita pagi hari ini. Bagi yang ingin diperjelas atau dipertanyakan silakan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum untuk materi pagi hari ini. Bagi umat yang ingin bertanya silakan ya, langsung open mic atau raise hand. Ya, silakan umat. Nampaknya kita cukupkan Ustaz untuk materi hari ini. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.